secret empire. The Order. Still on. I must know if my crew is alive. Halo guys, masih dengan Rhapsody Entertainment. Di episode sebelumnya, Dayan Iyo mengatakan kalau Ochiba bersekutu dengan orang yang salah. Dan Saiki Nobutatsu yang udah gabung sama Dewan Osaka meminta Toranaga menyerah. Dan Toranaga akhirnya menyerah. Tapi Nagakado yang ingin membunuh Saiki Nobutatsu malah mati karena terpeleset. Hari berikutnya, iring-iringan pasukan Toranaga membawa jenazah Nagakado ke Edo. Toranaga terlihat sakit, dan Yabushige menghina cara kematian Nagakado yang terbentur batu. Saat itu, John melihat pasukan Saiki mengantar iring-iringan mereka. Mariko menjelaskan kalau pasukan Saiki akan berkemah di perbatasan Edo, di mana mereka akan menunggu Toranaga sampai selesai meratapi kematian putranya selama 49 hari. Dan setelah itu, pasukan Saiki akan mengawal pasukan Toranaga ke Osaka. Lalu, John menghampiri Toranaga dan mengucapkan belasungkawa. Toranaga hanya melihat John saja dan melanjutkan jalannya. Lalu Mariko mengatakan kalau Toranaga meminta Mariko mengembalikan semua buku catatan milik John setelah memasuki Edo untuk menyelesaikan pelayanan John pada Toranaga. John sudah diberhentikan dari jabatan Hatamotonya, guys. Mariko juga menjelaskan ketika pasukan Toranaga tunduk pada Dewan, John tidak diharuskan untuk bergabung tunduk pada Dewan Osaka, karena John tidak lagi memilih bersama Toranaga. Fuji akan mengatur semua saat John kembali. Meskipun Mariko tidak bisa mengatakan bagaimana caranya, penerus Toranaga mungkin akan berurusan dengan John. Saat itu, John memuji strategi Toranaga, tapi setidaknya Nagakado tewas dalam pertempuran. Mariko juga mengatakan kalau semua awak kapal John berada di Edo. Seharusnya John bersemangat untuk bersatu kembali dengan awak kapalnya. Lalu, saat itu, John mencegah Mariko agar tidak pergi ke Osaka. Tapi Mariko adalah seorang yang setia pada tuannya. Lalu, di Osaka, Ishido senang karena Toranaga menyerah dan memuji kesuksesan tipu muslihat Ochiba. Siapa yang menyangka kalau Nagakado keturunan Minowara sudah mati di desa nelayan. Tapi Ochiba belum merasa senang karena Toranaga masih berkabung. Osaka masih terancam sebelum kepala Toranaga diserahkan ke Osaka. Tiba-tiba saat itu Ishido menyatakan untuk memperkuat aliansi melalui pernikahan. Dan Ochiba hanya diam aja. Ishido ingin agar Ochiba mempertimbangkannya. Di Edo, para petinggi-petinggi Toranaga melakukan penghormatan terakhir pada Nagakado. Mereka mengatakan kalau Nagakado adalah orang yang menyenangkan. Saat itu Buntaro mengatakan kalau waktu kecil Nagakado pernah jatuh dari pohon dan lengannya patah. Tapi Nagakado selama berhari-hari tidak memberitahu siapapun. Jadi mereka menganggap kalau Nagakado pemberani. Tapi memang Nagakado seorang yang pemberani. Hiromatsu menambahkan kalau Nagakado juga ceroboh. Sungguh memalukan. Lalu, Omi mengatakan kalau masih prihatin dengan kematian Nagakado. Nagakado akan menikmati dan menghormati sanjungan mereka. Tapi, Nagakado tidak akan terima kalau Toranaga menyerah begitu saja, sepuku sebelum musuhnya Ishido mati. Meskipun Nagakado ceroboh, hidup Nagakado sepenuhnya sudah diberikan pada satu hal, yaitu hanya pada Toranaga. Saat mengantar menuju pembakaran, Yabushige menyinggung Toranaga yang absen di pemakaman putranya sendiri. Hiromatsu mengatakan kalau Toranaga saat ini sedang sakit karena perjalanan ke Edo. Saat itu Yabushige membenarkan pidato keponakannya semalam. Omi hanya seorang bocah, tapi Omi benar dalam berbagai hal. Para jenderal Edo juga sudah memakai jirah besi sebagai protes. Mereka belum menyerah. Saat itu Yabushige menanyakan kenapa tidak berbaris ke Osaka dengan senjata dan meriam. Tapi Hiromatsu mengatakan kalau Yabushige yang ditugaskan untuk ke Osaka. Karena sebagai syarat penyerahan pasukan Toranaga, Ishido meminta Yabushige mengembalikan senjata dan meriam ke Osaka. Lalu mayat Nagakado dibakar. Dan Toranaga hanya melihat saja dari kejauhan. Di tempat lain, Mariko sedang menggendong bayi perempuannya Rin dan menanyakan apakah Toranaga sudah mengunjungi cucunya. Tapi Rin mengatakan kalau saat ini Toranaga sedang sakit. Saat itu, Mariko menanyakan apakah Rin sudah mendengar kabar dari kakaknya Rin, yaitu Ochiba di Osaka. Rin mengatakan kalau Ochiba mengiriminya surat resmi yang menyatakan kalau keluarganya tidak ada sangkut pautnya dengan penyerahan Toranaga.
Mariko hanya mengatakan kalau mereka sudah bertahan dengan cara masing-masing. Dan cara Ochiba adalah dengan tetap tersembunyi. Lalu Buntaro datang dan menyapa Rin. Saat itu Buntaro datang hanya menyampaikan pesan pada Mariko agar sore nanti Mariko bergabung dengan Toranaga. Saat itu Buntaro juga mencoba menjalin hubungan baik lagi dengan istrinya dan ingin membuatkan Mariko teh. Sementara itu di tempat lain, John sedang mencoba berbicara dengan penduduk desa tentang sesuatu selain kayu bakar, tapi masih sulit mengatakannya. Tiba-tiba Pastor Martin Alvito menyela dan menerjemahkannya kalau John butuh kayu bakar yang banyak. Tapi bukan itu yang dimaksud John. Yang dimaksud John adalah arang. Arang yang banyak. Saat itu, Pastor Martin Alvito terkesan karena John berhasil lolos dari semua ini. Tapi tetap John memaki dengan kasar orang-orang Katolik yang ada di setiap sudut kota ini. Tapi Pastor Martin Alvito mengatakan kalau bukan karena John dirinya di Edo, tapi karena ada bisnis dengan Toranaga. Saat itu Martin mengatakan aneh karena tempat tinggal Hatamoto jauh dari Toranaga. Martin juga menanyakan tindakan John selanjutnya setelah Toranaga melepaskannya. John mengatakan kalau akan bersatu dengan krunya kembali ke kapalnya, lalu mengunjungi kapal hitam Portugis. Setelah itu, Pastor Martin Alvito meninggalkan John dan langsung menuju kediaman Toranaga. Di tempat Toranaga, Martin menyapa muridnya yaitu Mariko, yang sejak kedatangan Mariko ke Edo, Mariko juga belum melihat keberadaan Toranaga. Mariko, Martin, dan Hiromatsu menunggu di ruangan saat Toranaga datang dengan terbatuk-batuk. Pastor Martin Alvito mengatakan, apakah Toranaga sudah mendengar kalau Ishido telah mengubah dewan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan kesepakatan di kapal hitam antara Serikat Katolik dengan Toranaga, Martin mengaku kalau gereja Katolik sudah berupaya melakukan yang terbaik. Tapi Kiyama dan Ohno tidak terpengaruh oleh tujuan Toranaga. Toranaga menjawab kalau Toranaga memiliki mata-mata, dan gereja Katolik bukan sekutu Toranaga. Mulai saat ini, Martin Alvito tidak diizinkan memakai bahasa Jepang, dan Mariko akan menjadi penerjemah untuk komunikasi mereka. Lalu, melalui Mariko, Pastor Martin Alvito mengatakan kalau gereja tidak mengutusnya datang ke Edo, tapi Pastor Martin yang datang sendiri ke Edo. Saat itu, Pastor Martin mengatakan kalau Lady Ochiba dimanipulasi Ishido karena membenci Toranaga. Berbeda dengan Ishido, Toranaga mencintai pewaris. Jika Toranaga membentuk aliansi dengan Ochiba, pewaris akan bebas untuk berbalik melawan Ishido. Martin yakin kalau Toranaga bisa menempa aliansi dengan Ochiba. Lalu Toranaga meminta pendapat Hiromatsu, dan Hiromatsu mengatakan setuju. Karena bukan Osaka musuh mereka, tapi hanya Ishido. Kalau Toranaga bergabung dengan Ochiba, maka pasukan pewaris akan menjadi sekutu Toranaga. Lalu Toranaga bertanya pada Mariko yang sudah lama mengenal Ochiba, apakah Ochiba akan bersekutu dengan Toranaga. Mariko hanya mengatakan kalau musuh Ochiba adalah rasa takutnya sendiri. Saat itu, Toranaga mengatakan kalau kemenangan ini terlalu mahal harganya, jadi Toranaga memilih menyerah dengan damai. Toranaga ingin kalau besok Hiromatsu memanggil semua pengikutnya yang menolak menyerah agar menandatangani persetujuan berbaris bersama dengan Toranaga menyerahkan diri. Lalu, Toranaga juga berpesan pada pastor ketua Serikat Katolik ucapan terima kasih karena usahanya mengubah nasib Toranaga. Karena pastor sudah menepati janjinya, maka Toranaga juga akan menepati janjinya dengan mengizinkan gereja Katolik dibangun di Edo. Toranaga hanya berpesan ketika Pastor Martin kembali ke Osaka, Martin akan memberitahu mereka kondisi apa yang dilihatnya di Edo. Yang diinginkan Toranaga hanyalah kematian yang damai. Lalu Pastor pergi dan Hiromatsu menghampiri para petinggi Toranaga dan mengatakan kalau Toranaga pasti akan berperang. Karena Toranaga memulangkan Pastor Martin ke Osaka dengan membawa pesan. Kemudian di suatu tempat, Mariko dan Buntaro berjanji bertemu. Dan saat itu Buntaro ingin menyuguhkan teh pada istrinya. Buntaro memulai percakapan dengan mengenang kebersamaan mereka. Tapi Mariko mengatakan kalau sudah kesulitan untuk mengingatnya. Dan Buntaro menyalahkan Anjin. Lalu Buntaro tiba-tiba mengajak Mariko untuk bunuh diri bersama. Buntaro beranggapan kalau saat ini sudah mengizinkan Mariko bunuh diri.
sebagai protes atas menyerahnya Toranaga dan musuh Mariko. Permintaan Buntaro terlalu egois dan Mariko mengatakan kalau Buntaro nggak mengerti apapun. Di saat seperti ini, Mariko menolak ajakan mati Buntaro. Lalu Mariko meninggalkan Buntaro. Sementara itu, John ingin bertemu dengan para awak kapalnya. Saat itu, John terkejut melihat para awak kapalnya dirawat dengan baik. Hanya bersenang-senang setiap hari. John menemui salah satu dari mereka dan mengatakan akan membawa mereka semua pulang kembali. Tapi mereka berdua bertengkar dan menuduh John hanya mengikuti ambisi untuk menjadi orang Inggris pertama yang menemukan benua baru. Kemudian mereka berkelahi dan John memukulnya sampai pingsan. Lalu, keesokan harinya, John pergi ke tempat Yabusige dan meminta Mariko agar menerjemahkan semua perkataannya. John ingin mengajak Yabusige untuk menentukan nasib mereka sendiri, karena Toranaga berniat untuk menyerah. Tapi karena ada Omi, Yabusige mengatakan kalau tidak akan berkhianat pada Toranaga. Saat itu John yakin kalau Yabusige sama dengannya. Yabusige adalah orang yang tidak suka dengan keterikatan. Dan kalau membicarakan tentang masalah kesetiaan, kesetiaan bisa berubah menjadi tidak masuk akal dengan cepat ketika perintahnya adalah bunuh diri. Saat itu Mariko merasa kata-kata itu adalah untuknya. Kemudian di tempat lain, Gin merasa bahagia karena melihat lahan yang begitu luas yang sudah diberikan Toranaga pada orang-orang Willowworth. Saat itu, Omi mengatakan kalau semua hasil ini adalah karena kerja keras Kiko. Kiko hanya mengatakan kalau semua yang dilakukannya adalah kebanggaannya pada Gin. Omi bertanya, apakah kesetiaan itu merugikan? Kiko menjawab, tidak. Omi hanya kebingungan dengan apa yang dia perjuangkan saat ini. Kiko mengatakan, jika Anda melihat dan tidak melihat apapun, Anda hanya harus melihatnya lebih keras. Kemudian di sebelah lain, Pastor Martin Alvito juga sedang melihat lahan untuk gereja Katolik. Lalu Martin menanyakan orang-orang yang juga melihat lahan di sebelahnya. Samurai menjawab kalau orang-orang itu akan menjadi tetangga gereja, yaitu para wanita yang bekerja sebagai penghibur. Saat itu Martin sangat terkejut, guys. Kemudian di Osaka, Daioin Iyo terkena stroke, dan Lady Ochiba buru-buru untuk datang menjenguknya. Saat itu Daioin hanya mengatakan kalau Ochiba seharusnya menghentikan permainan ini dan berjanji untuk melepaskan semua sandera. Daioin Iyo juga mengatakan kalau Ishido datang dari ketiadaan dan Ishido bukan apa-apa. Kemudian Daioin Iyo meninggal. Di Edo, para petinggi Toranaga berkumpul. Toranaga datang dan mengatakan kalau besok Yabusige pergi ke Osaka. Selain mengirim senjata pada Ishido, Yabusige juga akan menyerahkan nama-nama yang akan bergabung dengan Toranaga untuk menyerahkan diri. Lalu Toranaga meminta tanda tangan semua bawahannya di dalam daftar ini. Yabusige penanda tangan pertama, lalu Omi penanda tangan kedua. Kemudian saat memberikan daftar itu pada jenderal itu nggak bisa menerima taktik ini. Tapi Toranaga mengatakan kalau tidak ada tipu daya. Jenderal mengatakan kalau mereka nggak bisa mengikuti Toranaga di jalan menuju kekalahan. Saat itu Toranaga murka karena mereka menolak perintah. Lalu seorang jenderal yang lain mengatakan kalau tugas mereka adalah memberi saran. Sarannya adalah meminta Toranaga agar bertahan saja di Edo meskipun pasukan Ishido menyerang. Toranaga mengatakan kalau Ishido pasti akan menghancurkan Edo. Mana yang lebih penting? Kelangsungan hidup klan Toranaga atau Jepang? Toranaga sudah memutuskan untuk menyerah. Lalu Hiromatsu mengatakan kalau Toranaga nggak berubah pikiran, maka Hiromatsu akan melakukan seppuku sekaligus. Kata-kata Hiromatsu membuat semua terkejut. Toranaga mengatakan apakah semua orang sudah meragukan kesetiaannya pada Toranaga. Toranaga mengatakan kalau pengkhianat harus mengaku. Lalu salah satu jenderal mengatakan kalau Toranaga menyerah pada Osaka, maka Toranaga lah yang sudah mengkhianati warisannya. Hiromatsu berteriak diam dan mengatakan kalau ini adalah masalahnya dengan Toranaga saja. Hiromatsu mengatakan kalau sudah lama mendampingi Toranaga saat ketika Toranaga mengompol. Toranaga menyela, maka matilah di sisiku di Osaka. Hiromatsu mengatakan kalau Toranaga sudah membuang semua yang telah mereka perjuangkan, tapi tidak ada yang bisa merubah keputusan Toranaga. Hiromatsu mengatakan kalau Toranaga percaya pada kematian yang gak ada gunanya. Toranaga mengizinkan Hiromatsu melakukan seppuku.
Hiromatsu memanggil Buntaro untuk membantunya. Buntaro mengatakan kalau akan mengikuti ayahnya mati. Tapi Hiromatsu tidak mengizinkannya karena Buntaro harus hidup agar merasakan bagaimana artinya ditolak. Dan jangan menyerah pada Toranaga. Bahkan ketika Toranaga sudah menyerah pada dirinya sendiri. Suasana berubah haru dan penuh ketegangan di ruangan itu, guys. Mimin juga nggak tahu mau mendeskripsikan seperti apa kondisi itu. Lalu Mariko menemui Toranaga. Toranaga menanyakan apakah Mariko tidak setuju dengan yang terjadi hari ini. Sebenarnya penonton dan Mimin juga nggak setuju dengan keputusan Anda, Tuan Toranaga. Mariko mengatakan kalau kubu Toranaga sudah mengalami kerugian besar. Mariko tidak akan memperdalam luka dengan kata tidak setuju. Suara hujan di dedaunan bisa didengar. Masih lebih rapuh adalah embun air mata di lengan bajuku. Bahkan di musim semi, menunggu, pohon pinus tidak pernah layu di musim dingin. Jika saya bisa menggunakan kata-kata seperti bunga yang bertebaran dan daun-daun berguguran, betapa hebatnya puisiku. Toranaga mengakui keunggulan puisi Mariko. Toranaga saat itu menanyakan apakah Anjin sudah pergi ke tempat Yabushige. Mariko mengatakan sudah, tapi Yabushige menolak. Saat itu Toranaga tersenyum dan mengatakan kalau Yabushige akan berubah pikiran setelah hari ini. Karena Hiromatsu sudah memastikannya. Yabushige dan Anjin adalah dua orang yang mudah diprediksi. Mariko terkejut karena Toranaga mengatakan hal itu. Mimin juga terkejut. Toranaga menjelaskan kalau Hiromatsu teman lama Toranaga yang mengetahui tugasnya dengan baik. Karena untuk membuat Osaka percaya kalau kekalahan Toranaga adalah nyata. Lalu Toranaga menanyakan apakah Mariko sudah siap dengan bagian tugas Mariko. Mariko sudah siap. Wow, merinding guys. Hal yang mengejutkan juga terjadi di Osaka, di mana Ochiba menguatkan aliansinya dengan menerima pinangan Ishido. Ochiba akan menikah dengan Ishido. Di pelabuhan, kapal Yabushige membawa senjata-senjata Toranaga menuju Osaka. Saat itu Omi mengatakan kalau Toranaga tahu Yabushige beraliansi dengan Anjin. Yabushige menyela dan mengatakan kalau dirinya tidak mau mati konyol karena orang tua itu. Omi hanya mengingatkan kalau Anjin berbahaya dan mengatakan hati-hati. Lalu Yabushige menemui John dan mengatakan kalau mereka sekarang sudah menjadi sekutu. Tapi mereka berdua melihat kalau ada sampan kecil yang datang. Ternyata itu adalah Mariko yang diperintahkan Toranaga agar ikut bersama Yabushige ke Osaka. Tentu saja John dan Yabushige terkejut dengan apa maksud semua ini. Keesokan harinya Toranaga terbangun dan menuju tempat putranya untuk berterima kasih karena sudah memberikan Toranaga waktu. Toranaga hanya mengatakan gak akan menyia-nyiakan kematian Nagakado dan Hiromatsu. Strategi Toranaga benar-benar mengerikan guys. Wah, apakah 2 episode mendatang adalah perang? Guys, Mimin gak nyangka sekarang udah lebaran. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.